Selamat datang kembali di Selaman Mendalam kita. Hari ini ada dokumen yang cukup penting di depan kita nih. Judulnya Panduan Kokurikuler Resmi versi 2025 dari Kementerian Pendidikan. Betul, dokumen baru ini. Nah, mungkin Anda di rumah bertanya-tanya, kokurikuler itu apa sih? Apa cuma kegiatan tambahan sore hari gitu? Atau ada yang lain? Kita coba bedah ya. Siap. Jadi panduan ini katanya sih buat inspirasi sekolah. Mulai dari PAUD sampai SMA, SMK. Buat apa? Buat merancang, melaksanakan, sampai mengevaluasi kegiatan kokurikuler. Dan tujuannya jelas ya? Iya, tujuannya ini serius kelihatannya. Untuk memperkuat atau mendalami atau mungkin memperkaya apa yang sudah dipelajari di kelas. Yang intrakurikuler itu. Fokus utamanya ini dia, pengembangan karakter dan kompetensi murid. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Kata kuncinya strategis. Jadi kokurikuler ini bukan lagi sekadar pengisi waktu luang, tapi jadi bagian integral dari kurikulum. Integral ya? Jadi sepenting pelajaran biasa? Bisa dibilang begitu. Sasarannya itu jelas banget. 8 dimensi profil lulusan. Coba kita sebutkan ya. Ada keimanan dan ketakwaan, terus keluargaan, penalaran kritis, kreativitas. Oke. Lalu kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Lengkap ini. Coba perhatikan deh, dimensi kayak penalaran kritis sama kolaborasi itu kan, wah relevan banget ya buat tantangan Indonesia ke depan. Betul, betul. Jadi ini bukan cuma soal nilai di rapor ya. Jauh lebih luas. Fokusnya membentuk manusia utuh. Tepat sekali. Oke, nah kalau gitu bentuk kegiatannya gimana? Apa mirip sama ekstrakurikuler yang ya udah kita kenal selama ini? Basket, pramuka, gitu-gitu? Nggak persis sama sih. Justru penekanannya di sini tuh fleksibilitas. Terus kontekstual. Kontekstual? Ya. Maksudnya? Ya disesuaikan sama kebutuhan muridnya, terus potensi lingkungan sekolahnya juga. Ciri utama niat nih, harus eksperiensial. Jadi ada pengalaman langsung. Pengalaman langsung? Iya, terus mendorong aksi nyata, mengasah keterampilan, dan ini penting juga, harus menyenangkan. Menyenangkan. Nah, ini dia. Bisa bentuknya macam-macam, proyek kolaboratif antar pelajaran misalnya. Atau ada juga gerakan spesifik yang disebut di panduan ini, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. G7KAIH singkatannya. G7KIH. Apa aja itu? Isinya itu kebiasaan baik harian. Bangun pagi, ibadah, olahraga, makan sehat, gemar belajar, bermasyarakat, terus tidur cepat. Hal-hal mendasar gitu? Wah, 7 kebiasaan itu menarik ya. Kayak langsung ke intinya pembentukan karakter dasar. Tapi ngomongin menyenangkan sama pembelajaran mendalam tadi, kan di panduan disebut tuh yang mindful, meaningful, joyful. Iya betul. Itu kan kedengarannya ideal banget ya. Tapi di lapangan, kita tahu sendiri, kondisi sekolah kan beda-beda banget. Apa nggak jadi tantangan besar tuh buat menerapkan itu secara konsisten? Biar nggak cuma jadi, ya formalitas aja gitu. Pertanyaan bagus itu. Panduan ini memang menekankan kerangka pembelajaran mendalam itu, yang melibatkan olah pikir, olah hati, olah rasa, sama olahraga. Holistik. Oke. Kuncinya mungkin bukan di standarisasi rasa senangnya ya, tapi lebih ke prosesnya. Gimana guru jadi fasilitator yang bisa memantik rasa ingin tahu anak. Terus lingkungan belajarnya juga diperluas, nggak cuma di kelas. Dan yang paling penting, ada kemitraan. Kemitraan. Nah, itu dia. Yang catur pusat pendidikan itu bukan sekolah, keluarga, masyarakat, sama media. Tepat, itu dia. Idealnya sih keempat pilar ini ya, bermitra aktif. Bukan cuma dukung dari jauh, jadi bebannya nggak cuma di sekolah. Bener juga ya. Teknologi digital juga didorong buat dimanfaatkan. Tapi ya itu tadi, ini juga memunculkan pertanyaan lanjutan kan? Seberapa siap, seberapa mampu elemen di luar sekolah ini, keluarga atau UMKM lokal yang disebut bisa jadi mitra itu buat terlibat secara aktif dan bermakna. Ini tantangan implementasi yang ya nyata banget. Setuju. Kemitraan itu kan dua arah ya, butuh effort bareng. Nah, terus kalau secara praktis di sekolah gimana? Perencanaannya, penilaiannya, apa ada panduannya juga? Ada, dan ini cukup terstruktur loh. Prosesnya mulai dari bentuk tim kerja dulu di sekolah. Oke, tim khusus ya? Ya, terus mereka analisis kebutuhan muridnya apa, sumber daya sekolahnya apa aja, termasuk potensi sekitar sekolah, misalnya ada museum, sanggar seni, atau tadi itu UMKM. Jadi lihat keluar juga ya? Betul. Baru setelah itu tentukan dimensi profil lulusan mana yang mau difokuskan, tema yang relevan apa,
Lalu pilih bentuk kegiatannya, rancang alur aktivitasnya, sampai ke asesmennya. Asesmennya di mana tuh detailnya? Apa bakal masuk rapor juga? Nah, ini penting. Masuk rapor. Ada 2 jenis asesmen. Formatif, itu yang selama proses berjalan, buat perbaikan. Sama sumatif, di akhir, buat ukur capaiannya. Oke, formatif dan sumatif. Hasilnya nanti dilaporkan di rapor. Tapi bukan nilai angka ya, lebih ke deskriptif. Di kolom kokurikuler tersendiri, isinya menjelaskan capaian murid terhadap dimensi profil lulusan yang ditargetkan tadi. Oh, jadi deskriptif ya? Ya, hasil oksiwoge juga ditentukan. Misalnya nih, untuk SD kelas 3-4 itu 252 jam pelajaran, JP, per tahun. Kalau SMP kelas 7-8, itu 360 JP per tahun. Ada alokasinya. Wah, ada alokasi JP-nya segala. Iya, ini menunjukkan kalau kokurikuler ini dianggap serius dan punya bobot dalam sistem penilaian, bukan cuma tambahan kalau sempat. Oke deh, jadi kalau kita rangkum sedikit ya selaman mendalam kita kali ini, kokurikuler versi 2025 ini intinya adalah upaya yang sistematis ya, buat menjembatani teori di kelas sama praktek di kehidupan nyata. Betul. Tujuannya jelas, membentuk 8 dimensi profil lulusan tadi secara utuh holistik, lewat kegiatan yang fleksibel, kontekstual, dan katanya tadi menyenangkan, plus melibatkan kemitraan yang luas. Ya, intinya gitu. Ini bisa dilihat sebagai investasi strategis untuk membentuk generasi Indonesia masa depan yang nggak cuma pinter akademis, tapi juga karakternya kuat, adaptif, bisa kerjasama. Kuncinya nanti di implementasi pendekatan pembelajaran mendalam, itu sama seberapa efektif kemitraan catur pusat pendidikan itu berjalan di lapangan. Itu yang jadi penentu. Nah, ini mungkin jadi bahan renungan buat Anda di rumah. Gimana ya prinsip-prinsip pengembangan karakter yang terstruktur, yang berbasis pengalaman kayak di panduan ini, bisa nggak sih kita adaptasi? Mungkin di luar sekolah formal, di komunitas kita, atau bahkan di keluarga kita sendiri. Dan mungkin satu pertanyaan lagi ya untuk dipikirkan, mengingat penekanannya kuat banget di kemitraan, terutama dengan masyarakat dan industri lokal, gimana caranya kita bisa proaktif menjembatani? Mungkin ada kesenjangan kapasitas atau sumber daya kan antara sekolah dan mitra potensial, itu biar kemitraan itu benar-benar jalan efektif, saling menguntungkan, nggak cuma bagus di atas kertas perencanaan aja. Pertanyaan yang penting banget itu, untuk kita pikirkan bersama. Baik, terima kasih sudah menyimak selama mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di penjelajahan berikutnya.